Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat kitab suci Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Orang putih, orang Amerika, orang Europe susah mendapatkan ketenangan, maka mereka minum khamar untuk mencari ketenangan. Orang kita cukup dengan duduk di masjid mendengarkan tazkirah, turun ketenangan. Mereka susah nak tidur, kena penyakit insomnia, payah tidur. Kita duduk di masjid tertidur. Maka bila ada kawan khatib Jumat naik ke atas, suara menggelegar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah tanda ketenangan turun. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi malaikat. Rahmat turun. Haffat bihimul malaikah, keliling malaikat rahmat, membawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Tidak ada satu patung pun di dalam masjid. Manusia yang pandai mengukir, memahat, maka dalam Islam haram memahat bentuk binatang, makhluk hidup bernyawa, haram. Maka orang Melayu tetap memahat, mengukir apa yang dia pahat. Ukiran bunga, ukiran hiasan yang cantik, masjid yang begitu indah. Apa ukirannya? Pucuk rebung. Saya di kampung halaman kami, Riau, Sumatera, Melayu, Siak, Sri Indrapura, pucuk rebung. Jauh terbang ke negeri Pulau Pinang, jumpa juga pucuk rebung. Rasa tak pergi keluar dari kampung halaman. Apa maknanya? Bahwa kita disatukan dengan beberapa ikatan. Yang pertama, kita disatukan dengan sama-sama Melayu. Yang kedua, kita disatukan dengan sama-sama Islam. Satu hembusan nafas orang Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu maka ini mesti kita jaga dengan sebuah program bernama Khaira Ummah yang diambil daripada Al-Quran, tak lain tak bukan, dengan berbagai macam isinya, keseimbangan antara IQ, EQ, entah apa-apa Q nama. Tapi itu semua diambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak mengharamkan seni. Seni ukir mengukir menjadi seni kaligrafi, tulisan yang indah. Alladzina hum illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dituliskan tentang sifat-sifat orang beriman. Apa maknanya? Kaligrafi. Maka datanglah para penulis kaligrafi. Ada khat kufi, ada khat diwani, ada khat diwani jali, ada khat riq'i, ada khat sulus, ada khat kufi. Macam-macam kaligrafi yang indah. Namun membuat patung haram. Sesiapa yang membuat patung, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitnya patung berhala. Lalu Allah perintahkan, hai yang dulu membuat patung, berilah nyawa kepada patung ini. Manakala dia tidak mampu, maka patungnya berubah menjadi neraka, api yang akan membakar dia. Rumah lama tidak turun ayat Al-Quran. Datang istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik, tapi tempatnya neraka jahanam. Mana Tuhan engkau Muhammad? Dia sudah meninggalkan engkau. Turun ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Lalu kemudian Jibril pun turun membawa wahyu. Jibril, mengapa engkau lama tidak turun? Kata Jibril, aku tidak turun karena Quran dibawa oleh malaikat. Malaikat tidak mau turun ke rumah jika di rumah itu ada patung berhala.
Maka di masjid kita tak ada berhala, tapi seni kaligrafi ada, seni ukiran-ukiran makhluk yang tak bernyawa ada. Malaikat rahmat tidak mahu masuk ke dalam rumah kalau rumah itu ada berhala. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Oleh sebab itu maka mengundang rahmat Allah ke rumah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Ada surah-surah khas yang dibaca pada malam yang khas. Man qara'a surat Al-Kahfi. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, pada malam Jumat, pada petang Jumat, pada hari Jumat, pada siang malam Jumat, pada pagi Jumat. Adha'alahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal Jumu'ataini, antara dua Jumat. Jumat ini ke Jumat ini. Bagaimana supaya dari Jumat ini ke Jumat ini selama 7 hari kita mendapatkan cahaya? Bacalah surah Al-Kahfi. Tapi orang Melayu biasa malam Jumat baca surah Yasin. Tak salah. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Al-Kahfi malam Jumat, baca surah Yasin tiap-tiap malam, tapi kerana sibuk tak sempat dibaca malam Jumat. Malam Jumat pun tak juga sempat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita lagi nak mengingat mati, maka pada saat membaca surah Yasin kita sedang diingatkan bahawa kita akan menghadap Allah. Hari ini Abdul Somad berkata, bersuara dengan lidahnya, tapi sampai masanya mulut terkunci tak dapat berkata-kata. Itu yang kita baca dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Kalau sudah mulut terkunci, siapa yang akan menjawab? Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bicara. Lalu siapa yang akan menjadi saksi di mahkamah Allah? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua yang sudah kau lakukan. Tangan akan bicara, kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 16 hari Februari, 16 hari bulan Februari 2000, 15 hari bulan Februari 2019, disaksikan oleh kaki, tangan akan bicara. Malam ini kita melangkahkan kaki, menghayunkan tangan menuju masjid, rumah Allah, berkumpul bersama orang mulia. Yang kita bahas kalam yang paling mulia Al-Quran, bersama orang paling mulia orang beriman, di tempat yang paling mulia masjid, maka semua akan bersaksi. Oleh sebab itu membaca Yasin mengingatkan kita bahwa kita akan menghadap Allah. Maka baca Yasin pelan-pelan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab sekarang banyak juga orang baca Yasin, dia pun tak tahu entah apa yang dia baca. Terus saja pindah rumah baru baca Yasin, kereta baru baca Yasin, semua yang baru baca Yasin. Tapi bila ditanya, apa yang awak baca tadi? Baca je lah. Bukan berarti baca Quran tidak tahu makna, tak ada pahala. Allah berikan. Jangankan membaca, mendengar pun dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan Quran di bilik, turun rahmat di bilik. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Itu maka di kubur kadang orang baca Quran.